di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari tunarungu dan tunaganda. Pengertian yang pertama yaitu pengertian dari tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang biasanya digunakan untuk seseorang yang kesulitan dalam mendengar, baik dari hal yang ringan sampai yang berat. Nah, dalam hal yang berat ini biasanya bisa dikatakan dengan tuli. Selanjutnya, tunaganda. Tunaganda itu sendiri adalah kombinasi atau gabungan dari kelainan atau kecacatan yang ada pada diri seseorang, baik itu secara fisik, mental, maupun emosionalnya, sehingga memerlukan pelayanan melebihi dari anak yang memerlukan pelayanan pendidikan, psikologis, medis, maupun sosialnya melebihi dari anak yang mempunyai kelainan atau kecacatan yang tunggal, agar anak tunaganda ini tersebut tetap mendapatkan pendidikannya dan juga dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin dan agar tetap dapat berpartisipasi untuk kehidupan bermasyarakat. Baik, saya Anessa Septiani akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik tunarungu. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu karakteristik intelijensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi dengan anak normal pada umumnya. Namun, secara fungsional, intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal. Nah, disebabkan karena anak tunarungu ini kesulitan dalam memahami bahasa karena terhambatnya pendengarannya. Nah, di sini tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu yang terhambat, yang mengalami hambatannya hanya bersifat verbal saja. Yang kedua yaitu karakteristik bahasa dan berbicara. Karakteristik bahasa dan bicara ini adalah kemampuan anak tunarungu dalam bahasa dan berbicara. Berbeda dengan anak normal pada umumnya. Karena anak tunarungu sulit dalam mengartikan kata-kata abstrak dan kurang menguasai gaya bahasa dikarenakan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan berbicara dengan ketajaman pendengarannya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari segi emosi dan sosial. Nah, di sini emosi anak tunarungu selalu bergejolak yang mengakibatkan keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu. Nah, dapat mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya, dan dalam pergaulannya anak tunarungu ini cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal lainnya. Baiklah, saya Rahmi Hidayani akan melanjutkan poin B, yaitu karakteristik dari tunaganda. Adapun karakteristik dari tunaganda itu ada 2. Yang pertama, primary vision, yang mana artinya yaitu ketika ketajaman visual seseorang individu dalam keadaan baik dengan menggunakan kacamata reguler. Maksud dari kata kacamata reguler di sini yaitu orang yang memiliki ketajaman penglihatan dengan menggunakan mata biasa, yaitu lebih kurang 30 derajat. Yang kedua, impairment pendengaran dan komunikasi, yaitu individu dengan frekuensi pendengaran dari 500 sampai 2000 Hz pada telinga. Maksud dari pendengaran dari 500 sampai 2000 Hz pada telinga di sini yaitu orang yang memiliki karakteristik primary pendengaran atau komunikasi ini dia mendengar sesuatu itu dari 500 sampai 2000 Hz pada telinganya. Mereka berkomunikasi bisa dengan telinga mendengar sesuatu yang ditangkap oleh telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami, yaitu tentang penanganan anak tunarungu dan tunaganda. Saya akan menjelaskan yaitu tentang tunarungu. Tunarungu ini adalah anak-anak yang bisa berbicara tapi kesulitan dalam pendengaran.
ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melatih indera pendengarannya, yaitu yang pertama yaitu kegiatan bermain yang dapat mengembangkan kemampuan pendengarannya. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu permainan panjang dan pendek. Di sini kita sebagai pendidik dan orang tua, dalam permainan ini kita menyediakan 3 tongkat panjang dan 3 tongkat pendek dan 1 simbal. Lalu kita sebagai yang memainkan simbalnya, lalu kita memukul simbalnya dan membiarkan bunyi itu sampai dia berhenti di mana bunyi itu berakhir. Lalu anak-anak ini ketika dia mendengarkan bunyinya itu lama, maka mereka akan mengambil tongkat yang panjang. Dan apabila bunyinya itu singkat, maka mereka akan mengambil tongkat yang pendek. Begitupun seterusnya, dan akhirnya mereka bisa membedakan mana yang bunyinya lama dan mana yang bunyinya singkat. Lalu yang kedua yaitu kau semakin dekat. Di sini adalah permainan yaitu anak-anak itu disuruh berkumpul, lalu ada seorang yang ditutup matanya, lalu teman-teman ini memukul seperti bunyi-bunyian, lalu anak tersebut menghampirinya. Ini bertujuan untuk melatih juga pendengaran pada anak tersebut. Selanjutnya yaitu rintangan manusia. Permainan ini ditunjukkan untuk melatih pendengaran, refleks, percaya diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Bahan yang digunakan seperti berbagai alat musik berukuran kecil dan penutup mata. Jika permainan dan bahan sudah siap, salah satu pemain menggunakan penutup mata harus berjalan menyeberangi ruang. Berarti di sini ketika dalam permainan ini, anak ini disuruh untuk menutup mata per orang. Lalu mereka ini diberi perintangan seperti melewati tali, atau pokoknya rintangan-rintangan yang bisa membuat pendengaran mereka itu bisa terlatih. Selanjutnya yaitu kucing dan tikus. Biasanya permainan ini adalah permainan pendengaran, pengendalian gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sosialisasi. Setelah bahan dan permainan siap, permainan tersebut di seluruh ruang aktivitas, maka semua jadi tikus kecuali satu pemain yang berada tengah-tengah. Ini sama juga seperti permainan tadi sebelumnya, yang mana permainan ini kalau kita di kampung biasanya main kejar-kejaran, satu yang menjadi yang tukang kejar, yang satu lagi menyebar atau lari-lari gitu. Mereka tuh bersuara agar yang satu jadi kucingnya, yang selebihnya jadi tikus. Inilah permainan-permainan lama yang pada intinya semua permainan yang kita lakukan ini adalah untuk melatih pendengarannya, memudahkan mereka untuk mendengar di sekelilingnya. Selanjutnya, hal yang kita lakukan itu kegiatan bermain yang dapat menjadikan anak mampu membedakan suara dan nada. Contohnya telepon, selanjutnya memainkan ketukanku, atau sembunyi dan mendengar. Selanjutnya mendengarkan sekolah, seperti telepon. Telepon ini ketika kita mendengarkan telepon atau musik-musik yang ada telepon, lalu kita mendengarkan secara langsung alat-alat lain, apakah mereka bisa membedakan ini handphone atau tidak gitu. Jadi kesimpulan dari penanganan ini adalah pada inti sebenarnya kita untuk bisa melatih kemampuan pendengarannya dengan hal-hal berbagai cara, seperti permainan-permainan ini yang membuat mereka itu bersemangat dalam belajar dan juga bisa melatih pendengaran mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Haryanti Fajar akan melanjutkan tentang penanganan anak tunaganda.
Di sini ada 9 cara penanganan anak tunaganda. Yang pertama yaitu konsultasi dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga sosial, dan instruktur keterampilan. Nah, contohnya, orang tua yang memiliki anak yang tunaganda itu harus konsultasi dengan seorang dokter. Apakah kelainan yang diderita oleh anak bisa diatasi dengan tenaga medis atau tidak. Selanjutnya, dengan tenaga pendidik. Bagaimana supaya anak itu bisa memiliki pendidikan yang bagus atau baik. Nah, kemudian dengan tenaga sosial. Bagaimana seorang anak itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau orang lain. Selanjutnya, instruktur keterampilan. Bagaimana seorang anak yang tunaganda itu bisa mengembangkan keterampilan yang dimilikinya tanpa harus dipaksa. Yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya, ruangan untuk bergerak secara bebas atau alat seperti kursi roda atau tongkat. Nah, yang ketiga yaitu memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Contohnya, orang tua yang memasukkan anaknya yang tunaganda ke sekolah luar biasa, yang di sana bisa mendapatkan perhatian khusus dari tenaga pendidik. Nah, yang keempat yaitu memberikan ruang atau stimulasi secara konsisten agar anak berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada pengembangan keterampilan. Yang kelima yaitu melatih kemandirian anak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, melatih untuk makan sendiri atau minum sendiri. Yang keenam, mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan anak. Contohnya, mengajarkan untuk makan sendiri, yang kemudian bisa lama-kelamaan terlatih untuk makan sendiri tanpa harus dibantu oleh orang tua. Yang ketujuh yaitu mengendalikan dan mengarahkan perilaku anak. Contohnya, melarang dia untuk makan dengan tangan kiri, kemudian mengarahkan untuk makan dengan tangan kanan. Yang kedelapan yaitu memberikan penguatan yang positif, seperti motivasi, pujian, dan penghargaan. Nah, motivasi ini bisa dilakukan dengan cara memberikan semangat untuk dia supaya terus bersemangat dalam belajar. Yang kedua yaitu pujiannya. Ketika dia memiliki prestasi atau mendapatkan nilai yang bagus, berarti seorang orang tua itu harus memberikan pujian supaya dia tetap semangat dalam belajar. Nah, kemudian penghargaan. Penghargaan itu diberikan ketika dia memiliki prestasi yang sudah tercapai. Nah, yang kesembilan yaitu memberikan kegiatan-kegiatan yang nyata atau fungsional untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengajarkan untuk sholat, yang awalnya dia tidak tahu atau tidak terbiasa, yang kemudian bisa terbiasa atau tiap hari dia melakukan sholat. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan poin yang D, yaitu strategi pembelajaran anak tunarungu dan tunaganda. Anak berkebutuhan khusus atau BK ini ada dua kelompok. Yang pertama yaitu ABK temporer yang disebut dengan sementara, dan permanen yang disebut dengan tetap. Adapun yang termasuk kepada kategori ABK temporer meliputi anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan atau yang disebut dengan anjal, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan, dan anak-anak yang berada di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV atau AIDS. Sedangkan yang termasuk kepada kategori permanen adalah anak-anak yang mengalami tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, ADHD, anak-anak berkesulitan belajar, anak-anak berbakat dan sangat cerdas, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran anak tunarungu. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran,
yang meliputi baik itu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, siswa, guru, lingkungan pembelajaran, dan evaluasi, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Strategi pembelajarannya antara lain yang poin A yaitu berdasarkan pengolahan pesan terdapat dua strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Poin yang kedua yaitu berdasarkan pihak pengolah pesan yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Yang C-nya yaitu berdasarkan pengaturan guru, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru atau beregu. Poin yang D yaitu berdasarkan jumlah siswanya, yaitu strategi klasik yang digunakan yaitu seperti contoh kelompok kecil dan individual. Poin yang E yaitu berdasarkan interaksi guru dan siswa, yaitu suatu strategi yang dilakukan dengan cara tatap muka dan melalui media lainnya. Selain strategi yang telah disebutkan di atas, ada strategi lain yang dapat diterapkan, yaitu strategi individualisasi, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Strategi yang bisa digunakan untuk anak tunarungu antara lain yang pertama yaitu strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositorik, klasik, kelompok, individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Poin yang kedua yaitu strategi pembelajaran anak tunaganda. Strategi pembelajaran untuk anak yang mengalami tunaganda adalah strategi yang disesuaikan dengan gangguan. Jadi contohnya anak tersebut mengalami tunarungu dan tunawicara ataupun tunadaksa dengan tunalaras, maka kita sesuaikan dengan keadaan gangguan yang dialaminya. Sebab tunaganda berarti ada dua macam gangguan yang dialami oleh anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus mempelajari seperti apa strategi yang tepat dilakukan untuk anak yang mengalami tunaganda tersebut. Baik, demikian dari saya kembalikan.